Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi terkait mikrotik. Ya, kita kembali lagi ke materi mikrotik. Namun pada part kali ini kita akan masuk ke pengenalan lebih lanjut mengenai lisensi pada mikrotik. Ya. Nanti ada dua lab yang akan kita bahas, lisensi mengenai mikrotik. Kemudian juga yang kedua itu hmm, mengenai penambahan nama. Jadi kita akan mencoba untuk memberikan ya materi terkait penggantian nama pada router box itu. Oke, kita lanjut kepada modulnya. Sini. Nah, kita akan masuk ke lab 3 melihat informasi dari source dan lisensi mikrotik ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam router, jadi di dalam router itu nanti akan kita bisa melihat resource ya. Sama dengan ketika kita memiliki CPU ataupun biasa di laptop itu ada beberapa ini ya kayak hardware-nya tuh di hardware. Nah di router sendiri itu kita memiliki juga. Jadi uh, sebagaimana dengan kinerja dari CPU di resource-nya mikrotik itu juga kita memperlihatkan bagaimana kinerja dari mikrotik sendiri gitu, dari routernya gitu. Jadi semakin berat atau semakin sulit atau berat ya konfigurasinya itu maka routernya akan berjalan kinerja routernya akan melambat. Gitu. Kemudian untuk lisensi dari mikrotik sendiri di sini ada pemaparan tabel ya terkait lisensi dari mikrotik ya. Jadi mikrotik ini memiliki beberapa level. Nah, dari setiap level itu menawarkan berbagai fitur yang berbeda. Ya. Jadi otomatis dari level-level tadi itu akan memberikan fitur-fitur sesuai dengan level yang diambilnya. Gitu. Nah, untuk pengambilan lisensi sendiri di mikrotik itu ya berbayar ya. Jadi ada bayarnya. Untuk untuk level ketiga ini, ketiga, empat, lima ini bisa dilihat di sini harga dari official mikrotiknya sendiri. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk level 4 itu mencapai $45. Gitu. Nah, untuk fitur-fiturnya kita bisa lihat ya di sini. Di sini ada wireless access point. Di sini ada beberapa fitur, ada wireless access point, dan wire bisa sampai di sini number of client request. Nah, di sini kita bisa lihat nih, misalnya di level 3. Di level 3 ini untuk wireless access point dia tidak tersedia fiturnya. Kemudian untuk di initial config support juga tidak tersedia. Nah, untuk di hotspot active usernya dia cuma satu, tersedia satu. Nah, beda dengan level 4. Nah, level 4 ini karena dia berbayar ya, $45. Nah, untuk wireless access point dia tersedia. Nah, yang membedakan juga di hotspot active usernya. Di hotspot active usernya dia lebih tinggi di 200 ya, lebih banyak 200 user. Begitu juga seterusnya nih di level 5. Tuh, untuk initial config supportnya dia lebih lama 30 hari. Kemudian juga bisa dilihat di sini di offline tunnels karena di unlimited. Nah, nanti di level 6. Di level 6 ini rasa fitur-fiturnya lebih menjanjikan dan lebih tinggi lah rasanya. Terus kita bisa melihat ya resource tadi. Kita ketika kita ingin melihat resource atau ya, apa ya spek lah bahasanya spek dari sebuah router itu kita bisa melihat lewat jadi GUI ini kita akses melalui Windows ya. Nah,
kita bisa masuk ke menu inbox-nya di sini. Ketika kita udah masuk ke halaman utama inbox, nanti kita bisa masuk ke menu sistemnya. Di sistem ini di bagian bawah, ini ada tulisan resource. Ini bisa masuk di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk CPU frekuensinya, kemudian juga free memorinya, total memori yang tersedia di routernya. Ini kita bisa melihat di resource-nya, resource dari routernya. Nah, sedangkan untuk melihat lisensi mikrotik ya, melihat lisensi mikrotik dari router yang kita gunakan, itu kita bisa juga lihat di sistemnya, di menu sistem, coba di bagian identity. Nah, di bagian identity kita masuk nanti di lisensi. Nah, di sini juga terlihat nih, kelihatan levelnya berapa. Kemudian juga ada serial number, server ID untuk dari setiap router. Nah, selain melalui GUI, kita juga bisa mengakses ya tadi kita ingin melihat resource-nya, kemudian lisensi itu melalui CLI. CLI tadi ya, sebagaimana penjelasan di video sebelumnya, CLI ini penggunaannya kita harus menggunakan prompt atau kode-kode tersendiri. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa ke new terminal ya, new terminal dari di sini terdapat di sini di halaman menu sini new terminal, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa masuk aja nih fitur tambahan sistem resource spring, kita tambahkan untuk promnya, kemudian nanti otomatis ketika kita enter itu akan muncul nih resource-nya kita sebagaimana nanti di UI ini kan lebih tertata dan lebih mudah ya. Nah, di CLI juga sama, di CPU-nya, frekuensi, kemudian frame memory, total memory itu tersedia. Lanjut untuk lisensi itu sama, bedanya kita cuma ganti aja di bagian lisensinya di bagian tengah, jadi tetap promnya itu sistem license print, kalau resource kan sistem resource print. Nah, ini ganti aja resource-nya jadi license gitu. Nanti keluar juga ini di software ID, kemudian juga levelnya berapa. Nah, kita lanjut ke materi setelahnya ya. Oh, kita ralat. Jadi untuk video kali ini kita akan lebih membahas pendalaman mengenai routernya dulu ya, router dari Mikrotik ya. Jadi belum langsung ke konfigurasinya. Oke, kita akan lanjut ke melihat fitur-fitur dari Mikrotik. Nah, untuk fitur tadi seperti ditampilkan di atas, itu kan ada berbagai fitur-fitur yang disediakan dari setiap levelnya. Nah, untuk melihat nih router kita nih, fitur apa aja sih yang tersedia gitu. Nah, kita bisa mengakses melalui dua sama, melalui GUI, kemudian yang kedua melalui CLI. Nah, untuk GUI itu kita bisa masuk ke menu sistem. Nah, di menu sistem ini ada package namanya. Package. Nah, di package ini akan tersedia nih beberapa fitur kayak misalnya di HCP, hotspot, IP versi 6, MPLS dan sebagainya nih, sampai security, routing, wireless. Nah, ini juga akan tersedia, terlihat di sini. Nah, nanti dari setiap fitur-fitur ini kita bisa mengatur nih fitur mana yang ingin kita nonaktifkan melalui disable nanti ya. Nanti akan ada materi tersendiri. Itu namanya konfigurasi di lab selanjutnya nanti. Konfigurasi enable disable. Jadi kita bisa mendisable dan menonaktifkan fitur-fiturnya. Bisa juga menenable. Jadi menaktifkan kembali fiturnya gitu. Kemudian melalui CLI. CLI tadi sama. Kita perlu masukkan promnya. Promnya sama, cuma tinggal diganti aja di bagian package-nya. Dan sistem package print nanti keluar nih beberapa tampilan ya, tampilan dari fitur-fitur yang dimiliki oleh router kita. Nah, nah ini untuk bagian lab selanjutnya.
Itu mengenai enable disable tadi. Ya, saya sudah bilang ya. Jadi dari package tadi, dari fitur-fitur yang telah yang terdapat pada router kita itu kita bisa untuk menonaktifkan dan menaktifkan gitu fiturnya. Jadi kita ketika kita ingin menonaktifkan suatu fitur kita bisa menggunakan disable namanya disable. Nah, ketika kita ingin mengaktifkan kembali itu kita tinggal menggunakan enable saja gitu. Nah, untuk uninstall ini untuk uninstall ini dia seperti apa ya pembersih. Jadi uninstall ini untuk menghapus package ya, yang artinya package tersebut hilang dari router beserta fitur-fitur yang dimilikinya. Gitu. Jadi fungsinya ini untuk menghemat penyimpanan pada router agar penyimpanan router menjadi lebih ringan. Jadi ada beberapa mungkin di, di beberapa konfigurasi itu fitur-fitur itu tidak digunakan. Nah, daripada memperlambat kinerja dari routernya, maka kita bisa nih menguninstall. Jadi kita membuang-buang fitur yang kira-kira tidak digunakan sehingga bisa memperbesar waktu juga penyimpanan. Kinerjanya bisa berjalan lebih lancar. Nah, untuk disable sendiri tadi kita yang dan saya terangkan untuk caranya bisa di bagian sini disable disable nanti sudah ketika klik disable misalnya kita memilih fitur MPLS ya kita klik disable nanti akan ada muncul schedule for disable. Nah, setelah muncul ini nanti kita reboot dulu nih biar bisa di refresh kemudian bisa berjalan gitu. Nah, ketika kita masuk lagi nanti di sini akan udah ada tanda silangnya. Jadi otomatis paketnya sudah dinonaktifkan. Sama dengan CLI. CLI itu juga menggunakan ini. Jadi tinggal kita klik sistem package disable, kemudian kita pilih di nomor berapa yang ingin kita disable, misalnya nomor 10 nih. Maka nanti ada tulisan schedule for disable, terus ditambah sistem reboot. Kita reboot lagi juga. Yes, masuk, nanti akan ditanda silang seperti ini. Tuh. Kalau enable-nya juga kebalikan nih. Jadi ketika kita ingin mengaktifkan kembali, kita hanya perlu mengklik ya tadi pakai fitur yang ingin kita aktifkan, kemudian kita klik enable. Maka ya, fitur tersebut otomatis akan aktif setelah kita meributnya. Sama caranya di reboot dulu ya supaya di refresh sistemnya biar bisa masuk lagi. Tuh sama sebelumnya SLS. Nah, untuk uninstall ya, kita bisa uninstall. Untuk di GUI, uninstall kita bisa di sampaikan ya ada uninstall. Tambah kita tinggal klik dari fitur yang kita install, kemudian kita pencet uninstall. Nah, setelah itu kita lakukan reboot juga untuk merefresh. Nanti akan hilang tuh package-nya. Ya, untuk di CUI sama kita tinggal tambahkan prom uninstall kemudian pilih nomor berapa fitur berapa yang kita akan uninstall. Itu cukup sekian ya video kali ini kita sudah membahas 3 lab mengenai fitur kemudian juga melihat resource lisensi serta menonaktifkan dan mengaktifkan sebuah fitur fitur dari Creative Package. Oke, cukup sekian materi dari saya. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.